Alhamdulillahilladzi amarna as-siyam kama amara 'alal ladzina min qablina la'allana minal muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dul amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa syarrif wa karim ala khairi khalqillahi bil awwalina wal akhirin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin. Amma ba'd, faya ayyuhal hadiruna rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala ta'ala azza wa jal fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Ma'asyiral muslimin, segenap jamaah salat Jumat rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Segala puji adalah hak Allah. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas kekasihnya Allah, paduka alam yang mulia, baginda tercinta panutan kita, Nabi Agung Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau dan seluruh pengikut beliau yang tetap setia kepada beliau dan tetap cinta kepada beliau serta tetap istiqomah menjalankan segala perintah beliau, juga menjauhi segala larangan beliau, menghidupkan dan mengamalkan sunnah-sunnah beliau. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Bersyukur kita kepada Allah bahwa kita oleh Allah masih dianugerahi nikmat umur, nikmat sehat, juga nikmat-nikmat yang lainnya, terutama nikmat iman, Islam dan ihsan, juga nikmat ilmu yang bermanfaat, serta nikmat istiqomah dalam menjalankan ibadah kepada Allah. Hari ini alhamdulillah kita sudah memasuki hari yang kedua di bulan suci Ramadan 1447 Hijriah, di mana kita selama 1 bulan di bulan suci Ramadan ini kita oleh Allah diperintahkan, diwajibkan untuk menjalankan ibadah shaum semata-mata hanya karena Allah, mengharap ridha Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Bahwa puasa Ramadan adalah merupakan kewajiban yang telah diwajibkan oleh Allah kepada setiap orang Islam, baik laki-laki maupun wanita yang sudah mukallaf, yang sudah balik dan berakal sehat. Mereka diwajibkan oleh Allah untuk menjalankan ibadah shaum, ibadah puasa selama 1 bulan penuh.
dan mereka diharamkan oleh Allah meninggalkannya dengan secara sengaja tanpa adanya udzur syar'i, walaupun hanya 1 hari. Di mana puasa Ramadan yang sedang kita lakukan, yang sedang kita jalankan ini adalah merupakan perisai dari sentuhan api neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau telah bersabda, "Asyamu junnatum minan nar." Puasa itu adalah merupakan perisai dari api neraka. Barang siapa yang menjalankan puasa Ramadan semata-mata karena Allah, mengharap ridha Allah, tidak ada tendensi apapun yang bersifat duniawi, maka niscaya Allah akan menjauhkan tubuhnya dengan sejauh-jauhnya dari sentuhan api neraka. Dan Allah akan menyelamatkan orang tersebut dari azab api neraka dan akan memasukkannya ke dalam sorga yang penuh dengan berbagai macam kenikmatan yang tiada tara. Maka oleh karena itu setiap orang-orang yang beriman dipanggil dan diperintahkan serta diwajibkan oleh Allah untuk menjalankan ibadah puasa. Maka ketika ada orang yang beragama Islam namun dia berani secara sengaja meninggalkan kewajiban puasa Ramadan, maka orang tersebut perlu dipertanyakan keimanannya di dalam hatinya. Masih adakah iman di dalam hatinya kepada Allah? Jikalau orang tersebut di dalam hatinya masih ada iman, tentu ia akan menjalankan perintah Allah, yaitu puasa Ramadan selama 1 bulan penuh. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dan mewajibkan puasa Ramadan kepada orang-orang yang beriman. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Dan orang-orang Islam yang diwajibkan oleh Allah untuk menjalankan puasa Ramadan selama 1 bulan penuh, apabila secara sengaja meninggalkannya, maka Allah Subhanahu wa taala di alam akhirat nanti akan memasukkan ia ke dalam kobaran api neraka yang panas menyala-nyala. Ramadan diambil dari kata kerja fi'il madi Ramadan yarmudu Ramadan, di mana kata Ramadan ini mengandung makna al-ihtiraqud junub, artinya bulan pembakaran dosa. Dengan menjalankan kewajiban puasa Ramadan 1 bulan penuh, itu artinya kita telah melakukan pembakaran dosa terhadap dosa-dosa yang pernah kita lakukan selama ini. Apabila kita menjalankan puasa Ramadan dengan sebaik-baiknya, dengan sempurna, dengan penuh keikhlasan, dan kita dapat menyempurnakan ibadah puasa Ramadan kita dengan mengeluarkan kewajiban zakat fitrah ataupun zakat mal, dengan memperbanyak sedekah, dengan bertadarus Al-Quran, dengan melaksanakan salat tarawih di malam harinya, dan dengan melakukan berbagai macam amal kebaikan yang lainnya, yang keseluruhannya itu kita lakukan semata-mata hanya karena Allah, mengharap ridha Allah, maka tentu seluruh dosa-dosa kita akan bersih, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita akan kembali fitrah. Keadaan kita akan seperti di mana hari kita dilahirkan oleh ibunda kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah. Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman kepada Nabi Musa alaihi salam. Kata Allah, "Ya Musa, inni a'taitu ummata Muhammadin nuraini kaila yadurru julmatani." Wahai Musa, sesungguhnya aku, kata Allah, telah memberi kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 2 cahaya, di mana 2 cahaya tersebut tidak pernah aku berikan kepada umat-umat Nabi sebelumnya. Hanya aku berikan kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana 2 cahaya tersebut yang aku berikan kepada mereka akan dapat menerangi mereka dari 2 macam kegelapan. Lalu kemudian Nabi Musa alaihissalam bertanya kepada Allah, "Ya Rabb, man nurani wa ma julmatani?" Wahai Allah, ya Rabb, ya Tuhan kami,
apakah gerangan dua cahaya yang telah engkau berikan kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dan apakah gerangan dua kegelapan tersebut yang akan dihadapi oleh umat manusia? Lalu Allah Subhanahu wa taala menjawab bahwa dua cahaya yang telah aku berikan kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dapat menerangi dari dua kegelapan tersebut, yang pertama adalah nuru Ramadan, cahaya Ramadan. Orang-orang Islam yang memenuhi hak-hak Ramadan, memuliakan bulan suci Ramadan dengan meningkatkan ibadahnya kepada Allah, dengan menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan dosa yang dilarang oleh Allah, memuliakan bulan suci Ramadan dengan meningkatkan kualitas keimanannya, ketakwaannya kepada Allah, dengan berpuasa di bulan suci Ramadan, dengan bertarawih, dengan bertadarus, dengan memperbanyak sedekah, dengan memperbanyak berzikir, bersalawat, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang-orang yang seperti ini kelak akan mendapatkan cahaya Ramadan yang dapat menerangi dirinya dari dua macam kegelapan. Kemudian yang kedua adalah nurul Quran, cahaya Al-Quran. Al-Quran yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari langit dunia, diterima oleh beliau selama 22 tahun 2 bulan 22 hari di kota Mekah dan di kota Madinah, adalah merupakan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana cahaya Al-Quran ini dapat menerangi kita dari dua macam kegelapan. Maka barang siapa yang ingin mendapatkan cahaya Ramadan dan cahaya Al-Quran, maka penuhilah hak-hak Ramadan, berpuasalah di dalamnya, karena Allah jauhkanlah diri dari perbuatan-perbuatan dosa. Karena perbuatan-perbuatan dosa yang kita lakukan sekecil apapun dikala kita sedang berpuasa, itu dapat menghilangkan pahala puasa yang kita kerjakan, sehingga kita puasa hanya mendapatkan lapar dan haus saja. Dan barang siapa yang ingin mendapatkan cahaya Al-Quran, maka penuhilah hak-hak Al-Quran. Apa yang Al-Quran haramkan, haramkanlah. Apa yang Al-Quran halalkan, halalkanlah. Jangan sekali-kali menghalalkan apa yang telah diharamkan oleh Al-Quran, dan sebaliknya, jangan sekali-kali mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Al-Quran. Jadikanlah Al-Quran imam kita, pemimpin kita. Jadikanlah Al-Quran pedoman hidup kita, karena inna hadzal Quran syafi'un musabbahun manittaba'ahu qadahu ilal jannah wa man tarakahu au a'rada anhu au kalimatan nahwaha juhabi faqahu ilan nar. Sesungguhnya Al-Quran ini adalah pemberi syafaat yang diterima syafaatnya oleh Allah di hari kiamat. Barang siapa yang memenuhi hak-hak Al-Quran, mengikuti ajaran Al-Quran, mengamalkan isi kandungan Al-Quran di dalam kehidupannya sehari-hari, qadahu ilal jannah, kelak di hari kiamat Al-Quran akan memegang tangannya, menuntun tangannya untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang berpaling dari Al-Quran, ingkar terhadap Al-Quran, menentang terhadap Al-Quran, atau mengeluarkan kata-kata yang menunjukkan penentangan terhadap Al-Quran, atau yang menunjukkan pengingkaran terhadap Al-Quran, maka kelak di hari kiamat orang tersebut akan dipegang pada tengkuknya, lalu kemudian oleh malaikat ia akan dilemparkan ke dalam kobaran api neraka yang panas menyala-nyala. Lalu apakah dua kegelapan yang akan kita hadapi? Kata Allah, wahai Musa, dua kegelapan yang akan kalian hadapi. Yang pertama adalah julumatul qabri, kegelapan di alam kubur. Setiap kita, siapapun kita, apapun profesi kita, apapun pekerjaan kita, apapun jabatan kita, apapun pangkat kita, pasti satu saat kita akan mengalami kegelapan di alam kubur. Karena kita semuanya pasti akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut, summa ilaina turja'un. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati, kemudian kepada kamilah kalian semuanya akan dikembalikan. Gelapnya alam kubur tidak bisa diterangi dengan lampu-lampu dunia. Gelapnya alam kubur hanya bisa diterangi dengan cahaya Ramadan, dengan cahaya Al-Quran, dengan sholat fardu 5 waktu, dengan memperbanyak sedekah, dengan memperbanyak baca Al-Quran, dan dengan memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah amalan-amalan yang dapat menerangi gelapnya alam kubur kita nanti. Tentu di alam kubur kita ingin mendapatkan terang. Alam kubur kita ingin diluaskan, dilapangkan, dijadikan taman daripada taman-taman surga.
Maka oleh karena itu, apabila kita ingin mendapatkan itu semuanya, maka yang pertama, laksanakanlah perintah-perintah Allah semata-mata karena Allah, dan jauhilah larangan-larangan Allah. Ma'asyiral muslimin segenap jamaah salat Jumat rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Yang terakhir, kegelapan yang akan kita hadapi adalah julumatun yaumal qiyamah, kegelapan nanti di hari kiamat. Gelapnya di hari kiamat tentu jauh lebih gelap daripada gelapnya di alam kubur. Di sana kita tidak akan mendapatkan penerangan, baik itu listrik atau lampu-lampu dunia, tidak ada di sana. Yang menerangi kita di sana di antaranya adalah bekas air wudu. Maka hendaklah kita selalu berwudu, selalu dalam keadaan suci dari hadas kecil. Karena air wudu, bekas air wudu itu akan menjadi cahaya buat kita nanti di hari kiamat. Dan sholat yang tadi sudah disebutkan, itu pun akan menjadi cahaya kita yang akan menerangi kita nanti di hari kiamat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Barakallahu li wa lakum bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minati fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.